Session terakhir kita, Daily Listener, bisnis yang dikelola autopilot, bisakah? Itu kan tema kita sejak jam 10 pagi tadi. Ternyata memang kalau mau maju dan berkembang ini yang harus diterapkan. Pasti ada step-stepnya Pak Kris untuk mereka yang baru mau mulai usaha. Itu seperti apa? Ya, saya pikir ada 3 hal tadi. Yang pertama, dia harus menciptakan cara kerja ya, atau kita kenal dengan istilah sistem. Tergantung bisnisnya, tetapi sistematika kan pekerjaannya, bukan lagi contoh lah tadi Ibu Citra kan memberi contoh dia bisnis kue barangkali ya. Berarti kan ada mekanisme masalah adonan, masalah masaknya berapa lama, semuanya itu dia harus disistemkan sehingga meskipun ini dijalankan oleh orang lain, ini bisa dijalankan sesuai standar yang dia mau. Itu satu. Kedua, harus ada kesediaan untuk mendidik orang. Karena biar bagaimanapun autopilotnya bisnisnya itu tetap akan membutuhkan orang yang menjalankan. Kebanyakan dari kita ingin mengerjakan bisnisnya sendiri semua dan lupa membangun orang, lupa mendidik orang. Nah, kalau ada sistem, ada orang, mudah-mudahan bisnisnya sudah bisa didelegasikan. Langkah ketiga adalah sebagai pemilik bisnis, tetap atau mau tidak mau kita harus mempunyai mekanisme kontrol, memastikan bahwa bisnis yang sudah kita delegasikan ini sesuai dengan harapan kita. Tidak serta-merta kalau ada sistem, ada orang bisa dilepas, tetapi kita lupa mengkontrol. Dan mudah-mudahan kalau 3 langkah ini dilakukan, paling tidak bisnis kita tersebut bisa tumbuh. Ya kan, kalau semuanya harus kita ada di situ, maka bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana kita bisa menambah outlet? Tapi ketidakberadaannya itu bukan berarti lepas tangan ya, tetap dengan pemikiran pengembangan begitu. Ketidakhadiran kita di satu tempat itu menyebabkan kita bisa menggunakan energi kita untuk hal-hal bertumbuh. Ya kan, melihat peluang di tempat lain. Kan apalagi kalau kita bicara Indonesia, kita bicara satu kota saja barangkali peluangnya masih sangat besar. Apalagi kalau kita berpikir di luar daerah kita. Kan bisnis sedangkan orang asing saja melihat Indonesia sebagai pasar yang luar biasa besar. Mengapa kita tidak melihat itu? Oke. Mbak Eti, ada yang ingin dipesankan juga barangkali Mbak Eti? Tadi 3 poin yang Pak Kris paparkan ya, ciptakan cara kerja, sistemnya, itu saya setuju ya. Jadi kalau bahasa saya, kita harus siap gitu loh. Kalau kita mau mengautopilotkan bisnis kita harus siap. Yang kedua, kesediaan mendidik orang. Itu juga siap juga ya Pak, kayaknya masuk ke sini ya. Dan satu lagi, sebagai pemilik bisnis harus kontrol katanya. Itu juga salah satu poin yang harus wajib ada gitu kan. Saya tambah satu lagi, mungkin salah satunya adalah timbul suatu percaya kepada orang lain. Kalau bisnis kita tuh bisa dijalankan sama orang lain. Karena timbul percaya itu sulit ya. Kadang-kadang tadi Pak Kris sudah bilang, kasirnya sendiri, ini terima barang sendiri. Kenapa sih? Basicnya karena nggak percaya. Dan itu masih banyak sekali orang yang bilang, kamu nggak takut bisnis kamu ditinggal nanti dicuri misalnya. Itu banyak sekali masih memiliki prinsip itu. Jadi kembali lagi, kalau kita kepingin maju, sok harus percaya, ya kan? Kita harus siap dengan sistem yang akan kita buat, dan kita harus kontrol tentunya. Baik, gimana Mbak Lila? Harus kayak gitu ya, yakin, kita harus yakin, kita harus percaya, karena kalau kita nggak percaya, nggak mungkin bisa berjalan. Kalau yang dari tadi 3 poin tadi, memang itu sudah pasti ya. Nah, yang Ibu Eti tambahkan tadi, saya setuju banget. Memang kita harus percaya, karena kalau kita nggak percaya, nggak akan berjalan. Karena kita ada timbul rasa was-was terus. Aduh, gimana ya, ntar ini gimana ya. Karena kalau kayak gitu-gitu terus, kita nggak bakal maju. Gitu. Omset berapa sekarang Mbak? Yang di mana? Bulanan ya, keseluruhan ya. Bisa berapa itu dari bisnis yang dijalankan itu? Keseluruhan. Kan ada 4 lokasi ya? 4 ya.
Kurang lebih 1 miliar. Amin. bingung. Ya itu kan artinya tolak ukur juga bahwa ketika sudah berjalan kita jangan takut gitu kan. Memberi motivasi pada teman-teman kita yang ingin memulai satu usaha. Spare keuntungannya berapa Mbak persentasenya itu yang? Persentasenya ya. Tergantung tempat ya kurang lebih 50%-an ada. Oh ya, 50%. Gitu 50%. Besarnya lebih kali ya Mbak. Iya, kan potongannya besar Bu. Potongannya besar. Potongannya. Ya. Kurang lebih 50%. Jadi kalau mau mendapatkan barang dengan kualitas yang sama, mungkin ya satu dengan lainnya ya pintar-pintar cari lokasi ya Mbak. Betul. Buat yang punya duit ya nggak masalah. Tapi memang kembali lagi Mbak, kita harus terima gitu loh, karena biaya yang ditanggung oleh pihak tempatnya juga cukup beda-beda. Besar. Gitu. Jadi jangan sampai kita juga akhirnya menjatuhkan outlet kita yang ada di itu harus ini gitu loh Mbak. Jadi nanti ya udah nggak usah beli di sana, beli di sini gitu. Jadi banyak juga yang dirugikan ya kalau seperti itu. Ya artinya memang konsumen kadang-kadang kan membeli lihat dari lokasi tempat, betul, ya kan, waktu, kebiasaan dia kalau dari situ dia malas pindah-pindah ya. Dia mau spend ya. lebih, tapi waktu dia mungkin saving di waktunya atau di hal-hal lain. Gitu. Oke. Ini sih kadang gengsi ya, kayak Pasaraya ya, sama Blok M Store kan deket ya. Tapi karena mungkin lokasi ya? Lebih ini. Tadi Pak Kris udah bilang prestis ya Pak ya. Prestisius. Ya, ada hal-hal yang secara emosional karena tadi ya pengaruh brand ya, pengaruh brand. Lokasi ya bisa mengangkat nilai dari produk yang biasa-biasa itu. Iya. Ada yang ingin dipesankan Pak Kris sebelum kita tutup nih kepada para pelaku usaha untuk membuat bisnisnya menjadi autopilot begitu? Ya, tadi kita konsisten saja dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi pebisnis itu. Ada hal-hal atau ada pekerjaan rumah yang yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menikmati bisnis itu. Ya kalau tapi kembali kepada kita kan sebagai pebisnis, apakah kita ingin besar atau sekedar memiliki bisnis? Kalau ingin besar, maka membuat bisnis kita bisa menjadi autopilot. Saya pikir itu ada pilihan. Oke, selamat memilih. Dan listener, demikian Pos Daya Bangun Jakarta yang didukung juga oleh Yayasan Dana Mandiri, tentunya yang mengajak masyarakat berdaya ya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan kebun bergizi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.